Pertamina Mandalika International Street Circuit mengulang sejarah sebagai lintasan yang melahirkan juara dunia tahun 2021 dan 2022. Euforia juara dunia Alvaro Bautista dan hat-trick Toprak Razgatlioglu disambut dengan rasa bangga masyarakat Nusa Tenggara Barat. Terlihat ketika Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Zulkifli Mansyah menyerahkan trofi para juara. Dari hiruk-pikuk tersebut, keadaan carut-marut seperti event tahun lalu dan MotoGP yang baru saja berlalu tidak lagi terlihat. Semua relatif lancar meski pihak ITDC mengakui ada kekurangan di sejumlah aspek. Pemirsa, NTB1 merangkum 7 momen tak terlupakan dari World Superbike 2022 seri Mandalika. Pertama, atraksi budaya lokal. Sehari sebelum mengaspal, para riders beserta kru disambut dengan karnaval budaya yang sangat meriah di Pantai Kuta Mandalika. Ratusan peserta karnaval yang mengenakan seragam tradisional mengiringi para riders dengan hiburan musik serta tarian tradisional, mulai dari Masjid Nurul Bilad dan berakhir di Beach Wolf Pantai Kuta. Musik tradisional gendang bele juga beraksi di lintasan sirkuit. Serangkaian atraksi budaya Nusa Tenggara Barat yang ditampilkan itu mengundang decak kagum serta apresiasi Dorna Sport, jurnalis, dan tamu mancanegara lainnya. Kedua, rider berendam di air es. Cuaca yang panas di Mandalika pada Jumat kemarin menghadirkan aksi yang cukup lucu dari rider Pata Yamaha with Bricks World SBK. Toprak Razgatlioglu seusai latihan bebas 2 melakukan treatment berendam di bak anak-anak yang diisi dengan air es. Treatment itu dipilih Toprak untuk menstabilkan suhu tubuhnya di tengah panasnya suhu di Mandalika yang mencapai 36 derajat Celcius. Ketiga, Mandalika 2 kali cetak sejarah. Rider Aruba.it Racing Ducati Alvaro Bautista berhasil mengunci gelar juara dunia World Superbike 2022 setelah finish di urutan kedua menyusul Toprak Razgatlioglu. Gelar itu merupakan capaian kelas dunia perdana bagi Bautista di ajang World Superbike, sekaligus pertama kali dalam 11 tahun terakhir bagi Ducati, di mana gelar juara World Superbike terakhir kali diraih Carlos Ceca pada 2011 silam. Persis dengan event tahun lalu, Toprak Razgatlioglu mengunci gelar juara dunia meski dalam suasana trek basah. Keempat, bendera Indonesia berkibar. Veda Ega Pratama, pembalap muda kebanggaan Indonesia, berhasil membuat bendera merah putih berkibar setelah berhasil finish pertama pada ajang Asian Talent Cup 2022. Rekor ini pecah setelah 2 kali event MotoGP dan WSBK, di mana tidak ada pembalap Indonesia yang juara 1. Kelima, tiket pecah rekor. Jumlah tiket yang terjual pada perhelatan World Superbike 2022 seri Mandalika yang awalnya diperkirakan sebanyak 45.000, ternyata tembus mencapai 51.000 lembar tiket. Jumlah itu terbilang cukup memuaskan jika dibandingkan dengan World Superbike tahun sebelumnya yang hanya terjual 25.000 tiket. Jumlah penjualan itu tidak kalah jauh dengan jumlah penjualan tiket event yang lebih populer, yaitu MotoGP seri Mandalika Maret lalu yang berhasil menjual 62.662 tiket. Yang keenam, UMKM dan IKM naik kelas. Akses yang diberikan kepada 400 industri kecil menengah dan usaha mikro kecil menengah di dalam dan luar area sirkuit Mandalika patut diapresiasi. Kehadiran mereka menjajakan produk pada event internasional tidak didapatkan dengan mudah. Hal ini sekaligus sebagai media pembelajaran bagi pelaku usaha untuk menyajikan desain dan inovasi yang semakin menarik. Yang terakhir, lalu lintas lancar. Tidak seperti perhelatan sebelumnya, kondisi lalu lintas selama perhelatan World Superbike kali ini terpantau lancar meski ribuan penonton meninggalkan venue dalam waktu yang bersamaan dikarenakan fasilitas sekitar sirkuit Mandalika yang sudah rampung, seperti pelebaran jalan dan dibuatnya lokasi parkir baru yang lebih dekat dengan sirkuit. Rekayasa lalu lintas Direktorat Lalu Lintas bersama Dishub NTB berhasil mengurai dan mencegah kemacetan. Pemirsa NTB1, World Superbike sudah usai dengan segala kelebihan dan beberapa celah kekurangan yang harus dibenahi di masa mendatang. Karena sirkuit Mandalika akan menggelar event bergengsi lainnya seperti MotoGP.